Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu khusus akan membahas mengenai latihan soal. Untuk soal yang pertama, kita lihat. Gelombang transversal merambat dari A ke B dengan cepat rambat 12 meter per sekon pada frekuensi 4 Hz dan amplitudo 5 cm. Jika jarak AB sama dengan 18 meter, berapakah jumlah gelombang yang terjadi sepanjang AB? Nah, kita perhatikan gambarnya ya. Di sini ada bentuk gelombang, ya. Kemudian panjang. Diketahuinya panjang gelombangnya dari sini ke sini yaitu 18 meter. Dari sini ke sini kita sebut satu panjang gelombang. Kita lihat diketahuinya V-nya sama dengan 12 meter per sekon, F-nya frekuensinya 4 Hz dan amplitudonya 5 cm. Jaraknya yaitu gelombang itu 18 meter. Yang ditanyakannya jumlah gelombang. Kita lihat untuk menentukan jumlah gelombang, kita berarti harus mencari dulu panjang gelombangnya. Di mana panjang gelombang itu dapat dicari dengan menggunakan persamaan V sama dengan lambda dikalikan F. Maka ini boleh kalian langsung masukkan angkanya, di sini 12, di sini 4, boleh. Atau misalkan kalian uraikan dulu persamaannya boleh. Jadi lambdanya di sini, kemudian yang F ini pindah ke bawah. Jadi kalau dikalikan silang tetap lambda dikalikan. Maka lambda sama dengan V per F, sama dengan 12 dibagi 4, itu sama dengan 3 meter. Jumlah gelombangnya dapat menggunakan persamaan N sama dengan S per lambda, di mana S-nya yaitu jaraknya 18 dan lambdanya dari sini yaitu 3. Maka jumlahnya itu 18 per 3, itu sama dengan 6 gelombang. Jadi kalau kalian gambarkan, ini dari sini satu gelombang ya, ini ke sini 2 gelombang, yang ke sini 3 gelombang, berarti masih harus menggambar ke sini lagi 4 gelombang, 5 gelombang, terus ke sini ya, dan 6 gelombang. Jadi ini baru berapa gelombang? Ini 1, 2, 3, 3,5. Jadi kalian masih harus menggambar lagi 1,5 gelombang lagi. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal 2. Berikut ini merupakan gambar gelombang transversal. Yang menjadi pertanyaan yaitu A, tentukanlah frekuensi getaran, B, panjang gelombang, dan C, yaitu cepat rambat gelombang. Kita lihat pembahasannya dari gambar di atas, didapat bahwa ini ada 2 panjang gelombang, ya, ini 1 sampai sini, yang ini 2. Dan yang ini, garis ini ada angka 2, 4, 6, 8. Ini menunjukkan waktu. Nah, untuk menentukan frekuensi, kita kalau melihat dari gambar ini, karena yang diketahuinya waktu, maka kita cari dulu periode dengan menggunakan persamaan T sama dengan T kecil per M. T ini diperoleh dari sini, yaitu 8, dan ini yaitu jumlah gelombang. Dari sini ini 1 gelombang, dan ini 2 gelombang. Nah, maka T-nya diperoleh, T sama dengan T per N sama dengan 8 per 2, yaitu sama dengan 4 sekon. Setelah itu, kita dapat menentukan frekuensinya, yaitu dengan persamaan F sama dengan 1 per T. Sama dengan 1 per 4, 4 ini dari sini ya. Maka F-nya yaitu sama dengan 0,25 Hz. Jadi frekuensinya 0,25 Hz. Berikutnya kita tentukan panjang gelombang. Nah, untuk menentukan panjang gelombang, kita dapat menggunakan persamaan lambda sama dengan jarak dibagi jumlah gelombang. Di mana di sini jaraknya yaitu 16 dan banyaknya gelombang yaitu 2. Maka panjang gelombangnya yaitu 8 cm, karena di sini satuannya dalam cm. Kemudian berikutnya yaitu yang ditanyakan yaitu cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang dapat dicari dengan menggunakan persamaan V sama dengan F dikali lambda atau lambda kali F sama saja ya. F-nya diperoleh dari sini yaitu 0,25 dan lambdanya diperoleh dari sini yaitu 8. Maka V-nya sama dengan 0,25 dikali 8. Jadi V sama dengan
2 cm per sekon. Jadi frekuensinya 0,25 Hz, panjang gelombangnya 8 cm, dan kecepatannya yaitu 2 cm per sekon. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, yaitu suatu gelombang permukaan air yang frekuensinya 500 Hz merambat dengan kecepatan 350 meter per sekon. Tentukan jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase 60 derajat. Pembahasannya kita lihat diketahuinya frekuensinya 500 Hz dan V-nya sama dengan 350 meter per sekon. Kemudian ini sudut fasenya 60 derajat. Maka yang ditanyakan itu X, ya, jarak antara dua titik. Nah, untuk menentukan jarak antara dua titik ini, kita cari dulu panjang gelombangnya, yaitu lambda sama dengan V per F sama dengan 350 dibagi 500. Nah, kita tentukan beda fase gelombang antara dua titik yang jaraknya diketahui. Kita gunakan persamaan perbedaan fase sama dengan X per lambda. Nah, kita lihat. Ya, karena yang ditanyakannya X, kalian boleh langsung masukkan bilangannya ke sini atau kalian cari dulu dengan ini boleh. X sama dengan lambda dikali beda fase. Karena beda fasenya tidak diketahui, maka kita uraikan beda fase itu sama dengan sudut fase dibagi 2V. Nah, kita lanjutkan lambda dari sini ya, 350 dibagi 500, kemudian ini tetanya dari sini ya, sudut fasenya 60 derajat, dan ini 2pi yaitu 2 dikali 180. Pi itu sudah ketetapan yaitu 180. Maka kita kalikan ya. Ini kita kalikan kemudian dibagi, maka hasilnya X-nya itu yaitu 0,117 meter. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, yaitu garpu tala digetarkan menghasilkan gelombang di udara seperti pada gambar berikut. Nah, ini jaraknya 30 cm. Di sini kalau digetarkan, maka di sini akan ada renggangan, rapatan, renggangan, rapatan, renggangan. Jika garpu tala digetarkan selama setengah menit, maka cepat rambat gelombang adalah, nah ini pilihannya ya. Misalnya kita bahas, diketahui T-nya setengah menit, kalau kita rubah ke detik, setengah menit ini kan sama dengan 30 detik ya, yang ditanyakannya kecepatan. Nah, kita dapat langsung menggunakan persamaan ini, V sama dengan L per T, L-nya 30 cm, kemudian T-nya 30 detik, itu 30 dibagi 30 sama dengan 1 cm per sekon. Nah, ini kecepatannya, ini cara yang pertama. Kemudian ada cara yang kedua. Kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada berapa gelombang? Kita lihat ini kan ada renggangan. Di sini ambil setengahnya daripada renggangan. Berarti setengah, ini seperempat jadi setengah. Ditambah setengah yang rapatan. Jadi ini satu gelombang. Di sini berikutnya jadi satu gelombang, dua gelombang, tiga gelombang, 4 gelombang, dan ini 5 gelombang. Maka 5 gelombang ini sama dengan 30 cm, ini jaraknya 30 cm. Maka lambdanya diperoleh 6 cm. Nah, sekarang untuk T-nya. 5T sama dengan 30 sekon. Ada di sini ya, 30-nya. T-nya itu sama dengan 30 dibagi 5, yaitu 6 sekon. Dan ini 30 dibagi 5 juga ini 6 cm. Nah, ini V sama dengan lambda dibagi T. Maka V-nya sama dengan 6 per 6 sama dengan 1 cm per sekon. Jadi untuk mencari V, jika kalian ada gambar garpu tala yang digetarkan seperti ini, di mana diketahuinya panjang gelombang dan waktu, kalian dapat menghitungnya dengan dua cara. Boleh langsung seperti ini, silakan. Kalau kalian sudah paham, nggak apa-apa. Atau misalkan kalian lupa rumusnya, boleh kalian hitung dari jumlahnya panjang gelombang. Jadi berikutnya nanti dihitung V-nya pakai menggunakan lambda per T. Enggak, silakan mana yang menurut kalian paham. Kita lanjutkan berikutnya ke contoh soal berikutnya. Gelombang longitudinal berupa rapatan dan renggangan seperti gambar berikut. Jika AB sama dengan 80 cm, berarti dari sini ya A, dari sini B, jadi di sini setengah rapatannya, di sini juga setengah rapatan.
dan cepat rambat gelombangnya 2,4 meter per sekon. Maka frekuensi gelombang tersebut adalah itu pilihannya ya. Pembahasannya, pada gelombang longitudinal, satu gelombang adalah sama dengan jarak antara dua rapatan atau renggangan yang berdekatan. Berdasarkan gambar di atas, jarak AB sama dengan 2 kali panjang gelombang. Nah, kita lihat, ini sampai ke sini nih, ini satu gelombang ya. Yang ini sampai ke sini satu gelombang, jadi 2 gelombang ya. Kemudian ditambah lagi dari sini ke sini ya. Nah, maka AB itu kan 80 cm. Nah, ini 2 lambda artinya 2 gelombang sama dengan 80 cm. Nah, lambda sama dengan 80 dibagi 2 yaitu 40 cm. Dirubah ke meter dibagi 100 menjadi 0,4 meter. Nah, frekuensi gelombang tersebut adalah kita dapat menggunakan persamaan V sama dengan lambda dikalikan F. F-nya sama dengan V per lambda. Dimasukkan angkanya langsung boleh silakan. V ini kan sudah adanya 2,4. Kemudian lambdanya dari sini 0,4. Mangga silakan. Atau dirubah dulu, diuraikan dulu. Rumusnya boleh silakan. Jadi F sama dengan V per lambda. V-nya 2,4. Kalian ambil dari sini, dari diketahui. Kemudian lambdanya 0,4. Kalian dari sini ya. 0,4. Jadi frekuensinya sama dengan 2,4 dibagi 0,4 sama dengan 6 Hz. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dua buah gabus berada di puncak-puncak gelombang. Kedua bergerak naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 20 kali dalam waktu 4 detik mengikuti gelombang air laut. Jika jarak kedua gabus 100 cm dan diantaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Nah, ini kuncinya 2 lembah dan 1 bukit. Maka frekuensi gelombang dan cepat rambat gelombang berturut-turut adalah ini jawabannya kalian cari yang benar. Kita coba bahas. Nah, ini gambarnya kalian gambar dulu ya. Jadi sebelum menjawab kalian gambar. Kuncinya di sini ada 2 lembah, 1 bukit. Berarti ini kalian gambar dulu ya. 1 lembah. Kemudian ini 1 bukit, 1 lembah. Kan ada 2 ya, ini 2 lembah, ini 1 bukit. Nah, ini gabusnya, berada di puncak-puncak gelombang. Di mana gabus di sini, ini jarak dari satu gabus ke gabus yang lainnya yaitu 100 cm. Kita lihat jumlah gelombangnya, nah ini kan 1/4, ini setengah, di sini 1/4. Nah, sampai sini ini 1 gelombang ya, sampai sini 1 gelombang. Di sini nanti ini ada 1/4 lagi, ini setengah, di sini 1/4. Jadi setengah ini ditambah setengah jadi 1 gelombang. Jadi dari gabus yang 1 ke gabus ini yaitu terdiri dari 2 gelombang. Jaraknya 100 cm. Kita lanjutkan. Dari gambar di atas ya, kita dapat menghitung 2 gelombang sama dengan 100 cm. Ya. Nah, sekarang panjang gelombangnya lambdanya yaitu 100 dibagi 2 yaitu 50 cm. Kita lanjutkan masih dari gambar di atas. Kedua gabus bergerak naik turun sebanyak 20 kali dalam waktu 4 detik. Nah, berarti dari sini kita tentukan jumlahnya 20 kali, kemudian waktunya 4 detik. Nah, dari sini kita dapat menghitung frekuensi gelombang dengan menggunakan persamaan F sama dengan N per T. N-nya dari sini jumlah gelombang 20, T-nya 4. Jadi frekuensinya yaitu 20 dibagi 4, 5 Hz. Kita lanjutkan ke menghitung cepat rambat gelombang. Nah, frekuensinya sudah ada ya, 5. Kita cari cepat rambatnya. Dengan menggunakan persamaan V sama dengan F dikalikan lambda. F-nya dari sini 5, kemudian lambdanya dari sini ya, 50 cm. Maka V-nya sama dengan 250 cm per sekon. Itu dari 5 dikali 50. Itu 250 cm per sekon. Maka jawabannya E, yaitu 5 Hz dan 250 cm per sekon. Perhatikan gambar gelombang berikut ini. Nah, ini ya. Dan gelombang ini 1 lembah, 1 bukit, 1 gelombang, ini 1 lembah, 1 bukit, berarti ini jadi 2 gelombang. Dari gelombang tersebut, titik-titik yang mempunyai fase 1,5 adalah A-nya itu V dan V, P dan U, Q dengan U, Q dengan T, dan R dengan S. Nah, kita coba bahas.
Titik-titik yang mempunyai fase 1,5 berarti mempunyai panjang gelombang 1,5 lambda. Titik-titik yang mempunyai fase 1,5 pada gambar di atas adalah O, nah ini O sampai U, nah ini O sampai U 1,5 ya. O sampai U 1,5. Kemudian kita lihat P sampai pi. Nah, ini kan P seperempat, ini seperempat, dan ini 1, berarti 1,5 juga. Dan Q sampai ke W. Nah, ini Q ya. Q ini sampai ke W. Ini setengah, kemudian setengah, jadi 1, ditambah setengah, jadi 1,5. Kita lihat, jadi titik-titik yang mempunyai fase 1,5 adalah P dan V. Nah, jadi P dari sini sampai ke V, sampai ke sini ya. Ini sampai ke sini 1, dan ini 1/4, ini 1/4. Jadi 1,5. Kita lihat itu jawabannya A. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai contoh-contoh soal tentang gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Sampai bertemu di materi gelombang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.